Shalom, sahabat Bahana yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya berdoa senantiasa kiranya sahabat Bahana dalam keadaan yang sehat, baik, dan bahagia senantiasa karena Tuhan, karena Dia. Bersyukur sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ruang karena Dia kali ini. Dan saya berharap dan berdoa lewat tayangan yang ada di program ini, sahabat Bahana akan terberkati, dikuatkan, dan mendapat jalan-jalan keluar ketika berada dalam pergumulan hidup. Yang kita tahu bahwa hari-hari ini kehidupan tidak berjalan semakin mudah, penuh tantangan, penuh lika-liku, tetapi itulah dinamika kita sebagai orang percaya, dan kita percaya, yakin bahwa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita yang mengandalkan Dia. Nah, saya bersyukur sekali kali ini telah hadir di studio Bahana Channel ini, narasumber saya kali ini, seorang hamba Tuhan yang saya percaya nanti akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Saya mengenal hambanya ini sudah cukup lama, bahkan waktu itu ketika beliau masih belum menjadi hamba Tuhan seperti sekarang, itu perkenalan atau pertemuan pertama kali saya dengan hambanya. Saat ini menjadi pendeta dari salah satu gereja Kristen Indonesia, GKI di Yogyakarta, tepatnya GKI Gejayan, yang gereja ini sendiri benar-benar menjadi fenomena, khususnya di antara atau di kalangan gereja-gereja GKI di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang luar biasa, baik secara kualitas maupun kuantitas, pertumbuhan yang sangat spektakuler menurut saya, sejauh saya mengamati gereja ini yang dilayani oleh hambanya tersebut. Nah, saya akan langsung menyapa beliau, sehingga nanti sahabat Bahana juga langsung bisa berjumpa meskipun secara virtual dengan hambanya ini. Beliau adalah pendeta Dr. Andos Paulus Lee M. Min, yang saya sapa biasa dengan panggilan Pak Paulus. Shalom Pak Paulus. Shalom Pak Har, senang ketemu. Sama-sama, senang Pak. Sahabat Bahana semua, ya. Tuhan berkati. Senang Pak untuk kehadiran Pak Paulus kali ini. Terima Kita kasih. berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, dan saya percaya sharing Pak Paulus pasti akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Tuhan. Sehat ya Pak ya? Sehat, semangat. Luar biasa. Saya lihat Pak Paulus sangat dinamis, sangat kreatif dalam pelayanan, dan itu tentunya yang membuahkan hasil pelayanan Pak Paulus sampai hari ini. Tapi itu nanti kita bicarakan di waktu-waktu selanjutnya. Nah, untuk mengawali perbincangan kita yang santai ini, mungkin Pak Paulus bisa sharingkan sedikit saja secara sekilas latar belakang pribadi, latar belakang keluarga Pak Paulus, supaya sahabat Bahana juga bisa mengenal langsung dari Pak Paulus. Monggo Pak. Terima kasih Pak Har, sahabat Sama-sama. Bahana sekalian, shalom, senang bertemu dan salam kenal. Saya Pendeta Paulus Lee, saya melayani di Gereja Kristen Indonesia dengan khususnya basis jemaat di GKI Gejayan, Yogyakarta. Dan saya sendiri setelah lulus sarjana teologi dari Fakultas Teologi UKDW, Duta Wacana, lalu setelah itu melayani di GKI Gejayan, dan kemudian juga Tuhan izinkan menikah dengan seorang kawan ngajar sekolah minggu. Pelayanan sekolah minggu. Ngajar satu kelas, lalu kami menikah, yaitu Insinyur Yeni Wahyuni. Dan kami, puji Tuhan, dikarunia Tuhan 3 orang anak. Gabriela Kristi, Michelle Karisa, dan Serafino Theodorus. Putri-putri putra. Putri-putri putra. Nah, senang karena mereka sekarang sudah mulai pemuda dan remaja. Wow. Dan ya, itulah kami tinggal di Yogyakarta, dan ini menjadikan kebahagiaan kami karena kami bisa juga terus bertemu dengan sahabat-sahabat Bahana di Jogja juga. Amin. Kalau Pak Paulus sendiri asalnya dari mana nih? Saya asal Semarang. Semarang ya? Istri juga Semarang, jadi kami tetangga. Loh, berarti ketemu calon istri waktu itu di Semarang atau ya, di kami mana? sama-sama ngajar sekolah minggu di gereja GKI Karangsaru. GKI Karangsaru Ya, di Semarang ya. ngajar satu kelas. Nah, lama-lama
orang Jawa bilang Witing Witing Tresno Tresno. Jalaran Kulino. Tepat sekali. Ngajar sekolah minggu di satu kelas bersama-sama, Iya, suka iya. duka bersama, ya itulah cinta bersemi sampai sekarang. Luar biasa. Ini. Nah, Pak Paulus mungkin lupa ya. Kalau saya sih masih ingat, karena saya pertama kali bertemu Pak Paulus dan kenal Pak Paulus Lee waktu itu di salah satu rumah seorang teman. Masih ingatkah Bapak? Lupa ya Pak. Di rumahnya Yeklan waktu itu. Oh iya, 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 iya. Lah, seingat saya waktu itu Pak Paulus belum pelayanan ya. Iya. Pak Paulus ini background-nya juga apa? Dari STIE? Ya, jadi Waktu itu setahu saya kuliah di STIE kalau nggak salah. betul, sebelum saya sekolah teologi, saya sempat sekolah akuntansi di Akuntansi. STIE YKPN. Oh. Setelah lulus saya sempat Di bekerja. kampus masih balapan atau Ya, sudah di Gagak Rimang Nah, kampusnya. balapan ya? Ya, itu sampai lulus, Ya, ya. kemudian sempat bekerja dulu Pak Har. Oh, Kerja tahun 93 saya sekolah teologi. Heeh. Dan sampai lulus langsung saya ada di GKI Gejayan. Nah, itu jadi mau saya tanyakan karena setahu saya Pak Paulus waktu itu belum masuk ke STT ya. Masih sebagai seorang mahasiswa dari STIE waktu itu. Nah, apakah memang dari awal semula itu Pak Paulus memang bercita-cita, berkeinginan menjadi seorang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, katakanlah sebagai pendeta jemaat seperti sekarang ini, atau bagaimana itu? Atau ada jalan Tuhan sendiri yang akhirnya membelokkan Pak Paulus dari seorang yang tadinya punya pekerjaan, kemudian bisa terpanggil menjadi calon mahasiswa STT dan bahkan menjadi hamba Tuhan seperti sekarang. Jadi panggilan Tuhan itu sebenarnya sudah jelas dan sudah lurus. Sayanya yang belok-belok. Oh gitu. Jadi panggilan Oke, Tuhan oke. itu dimulai ketika saya SMA. Waktu itu sudah sangat aktif ya. SMA di Semarang ya, Pak? Semarang Oke. ya. Sangat aktif. Di SMA mana, Pak? Di SMA Karangturi. Karangturi. Ya. Oke. Waktu itu saya sudah aktif di pelayanan. Ya, Beberapa kali saya mendapatkan dalam tanda petik mimpi. Oh, Mimpi saya itu saya sebagai pendeta. wow. Dan dalam mimpi itu bahkan saya maaf ini, semoga tidak terjadi, tapi mimpinya saya matinya di mimbar. Ya itu. Wah. Jadi pendeta saya mati juga di mimbar. Jadi Itu artinya mungkin ya Pak Paulus akan terus menjadi hamba Tuhan sampai titik darah yang terakhir. ya, semoga itu mimpinya. Cuma Pasti kesana. jangan matinya di mimbar gitu, ya. Di kasur aja ya. Tapi yang jelas Ya, rasanya ya, ya. Tuhan sudah memanggil. Memanggil. Cuma waktu itu memang kami dari latar belakang keluarga yang sangat terbatas ekonominya. Berapa bersaudara Pak Paulus? Saya 8 dan saya Oh, anak 8. paling bungsu. Oke. Dan waktu itu sebagai keluarga yang sangat terbatas, nggak kepikiran jadi pendeta sekolah teologi. Waktu itu beasiswa sekolah teologi itu sangat jarang. Ya, ya, Dan ya. biaya sekolah teologi itu relatif mahal untuk Waktu ukuran itu kami. mahal. Untuk ukuran kami mahal. Jadi nggak kepikir. Waktu itu yang dipikir adalah bagaimana kuliah di tempat paling murah. Yang paling murah, yang bisa cepat lulus, bekerja dan sebagainya. Ya, ya, ya. Namun ya singkatnya setelah saya kuliah, lulus, bekerja, panggilan itu terus Datang ada. lagi. Dan terutama setelah tahun 92 ya, saya 1992 saya mendapatkan panggilan itu begitu kuat. Saya sebenarnya sudah memutuskan untuk sekolah teologi waktu itu. Namun ya kembali panggilannya Tuhan itu jelas, sayanya belok-belok. Saya tunda, saya Masih tidak. ada, masih Sudah daftar baru. itu. Oh ya. Sudah daftar, sudah dapat panggilan untuk tes, tapi saya tidak datang. Di Duta Wacana? Duta Wacana juga. Baru akhirnya 93, lewat pergumulan yang panjang, akhirnya saya mengatakan, ya Tuhan kalau itu memang sudah jalanmu, saya menerima panggilan ini. Nah, baru 93 betul-betul tes. Oh, oke. Dan yang lucunya Pak Har, Ya. tes itu saya tidak siap sama sekali. Karena ada tesnya kan bahasa Inggris, Ya, lalu ya. pengetahuan Pengetahuan umum. umum. Ya seperti tes Tes-tes anak S1 biasa ya. ya, S1, ya. Padahal saya itu kan sudah melupakan semua itu, pelajaran-pelajaran umum untuk tes itu. Iya, iya, iya. Ketika saya waktu itu minta izin dengan pimpinan saya untuk tes, saya waktu itu bekerja, pimpinan saya sebenarnya tidak memberi waktu untuk cuti, untuk belajar. Oh, oke. Saya tanya, Ya, loh saya mau besok tes, saya minta waktu cuti belajar. Jawabannya, biar kamu nggak lulus katanya. Yang nggak lulus. Kalau ini nanti Pak Paulus sudah
berusaha memang memenuhi panggilan Tuhan, tapi ada penghambatnya. Ya, Tanda petik penghambatnya. Nggak lulus. Dan saya betul-betul nggak belajar atau belajar sangat singkat tes. Tapi ya puji Tuhan. Lulus. Wow. Ya itulah. Kalau Tuhan sudah memanggil ya, memang ya panggilannya jelas. Baik. Jadi dari situ ya proses pertama kali Pak Paulus menerima panggilan pelayanan. Nah, kalau apa yang mendasari Pak Paulus sendiri untuk menerima panggilan pelayanan sepenuh waktu itu? Karena kan tadi lihat kalau jadi pendeta mungkin secara prospek ekonomi mungkin ya waktu itu ya tentunya masih ya tidak seperti zaman sekarang ini. Pendeta atau gembala menjadi tanda petik ya jabatan yang prestisius kalau sekarang ini untuk di kota-kota besar. Tapi apa waktu itu yang mendasari Pak Paulus menerima panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu? Waktu itu sebenarnya tidak punya pikiran yang terlalu mendalam ya, mau kelak ya. Cuma ya sudah Tuhan menyuruh saya masuk saja. Jalani saja ya. Jalani saja. Cuma lalu pelan-pelan saya menjadi lebih jelas. Maksudnya? Ketika pelajaran-pelajaran di sekolah teologi itu membukakan banyak visi ya, dan banyak ternyata panggilan dalam bidang pelayanan. Akhirnya saya menekuni salah satu kerinduan saya, yaitu mereformasi gereja. Reformasi gereja itu menjadi apa ya, suara hati yang kuat. Ya. Dan saya berusaha untuk ya sedapat mungkin ya belajar sebanyak-banyaknya bagian itu sampai ambil studi lanjut ya untuk itu. Tapi ya sekali lagi studi lanjutnya di mana Pak? Di Duta Wacana juga. Okay. Di Master of Ministry. Tapi ya kembali nanti visi itu yang Tuhan buat apa? Tuhan sendiri yang memperjelasnya buat saya. Ya sekali lagi saya bukan orang yang istimewa yang punya kesiapan untuk semua pelayanan, juga tidak istimewa juga dalam menangkap panggilan Tuhan. Tetapi ya walaupun tidak istimewa begini-begini, Tuhan mengarahkannya ya. Meskipun ada lika-liku ya kan, tapi tetap jalur Tuhan tidak bisa Tuhan yang memperjelas, Tuhan yang membuat semuanya jadi siap bagi saya. Pak Paulus ini dari S1 STH di Duta Wacana tahun berapa selesai? Saya selesai 98. 98. Ya. Oh, pas masa-masa Krismon itu ya. Betul. Reformasi itu ya. Betul, reformasi. Lalu sejak kapan pertama kali mulai terjun Pak dalam pelayanan dalam arti kata menjadi pendeta jemaat? Jadi singkatnya ini mundur sedikit ya Pak. Ya, silakan. Saya sebenarnya kan tidak tahu mau melayani di jemaat mana. Tapi kembali seperti masa SMA saya, di bagian-bagian akhir saya studi teologi, saya dapat ngimpi lagi. Ya, ngimpinya nggak cuma sekali, beberapa kali mimpi yang hampir sama. Seperti Yusuf ya. Ya, bedanya Yusuf itu ya memang ya sangat spiritual dibanding saya. Saya ini bukan apa-apa ya. Tapi itu kan tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan buat Pak Paulus. Tuhan beri mimpi begini. Saya itu melayani sebagai pendeta di sebuah gereja kecil. Yang kiri kanan belakangnya itu sawah. Jadi yang terlintas dalam pikiran saya akan melayani di gereja kecil yang kiri kanannya sawah. Itu jelas sekali dalam mimpi ya? Dilihat. Jelas, karena tidak sekali. Ya. Nah, kemudian saya dipanggil, mau lulus teologi, dipanggil ke gereja A. Ayo ke pelayanan di sini. Tapi saya lihat kiri kanannya nggak ada sawah, saya nggak mau. Ya. Saya dipanggil lagi di gereja di Surabaya, gerejanya besar. Lihat kiri kanannya nggak ada sawah, saya nggak mau. Lalu kemudian saya itu tahun 98 akhir saya mau lulus itu. Itu diundang di GKI Gejayan. Dulu belum gereja dewasa, masih pos ya, masih kecil. Bakal jemaat masih kecil, jumlahnya sedikit. Tapi kaget saya karena kiri kanannya sawah. Belakangnya juga sawah. Seperti yang Pak Paulus lihat dalam mimpi itu. Tidak seperti dalam mimpi. Oh, tidak juga. Ya, tapi ada sawahnya pokoknya. Ya, kan kanan kita. Ya, ada sawahnya, tapi tidak seperti dalam mimpi saya. Ya, artinya bentuk gedungnya nggak seperti mimpi. Tapi kiri kanannya sawah. Lokasinya yang sudah Lokasinya sama, pokoknya ada sawah. Dan saya pikir, ya sudahlah, mau apa lagi? Ya saya mau di sini. Jadi mereka yang kaget, karena saya tidak berpikir dua kali. Mau di sini. Ya karena ada sawahnya saya mau gitu aja. Paulus langsung terima di situ ya. Ya karena yang lainnya manggil tidak ada sawahnya. Nah, lalu saya di situ ya terus saya melihat ternyata panggilan Tuhan makin jelas ya. Semoga ya itu menjadi
menjadikan saya artinya saya jadi tidak goyah ya di Jadi situ. masuk Gejayan tahun 98. 98 itu juga. Begitu masuk. lulus saya bulan Agustus, setahu saya itu saya pendadaran, saya akan diwisuda kalau nggak salah itu Oktober. Ya Oktober itu saya masuk Gejayan. Oh jadi bukan sempat di Semarang ya jadi pendetanya Pak ya? Malah Enggak. tidak. Langsung di Gejayan. Langsung. Ini menarik loh Pak Paulus, karena Pak Paulus ditawari untuk gereja-gereja tadi yang kayak di Surabaya, kota besar. Tapi Pak Paulus tidak mau karena bukan kanan kiri sawah. Betul, betul. Padahal kalau secara, wah itu kan prestis. Saya di Jakarta juga ditawarin. Jakarta, Surabaya, prestis. Surabaya, di Semarang, di mana-mana saya ditawarin. Pertanyaan saya, apakah memang Pak Paulus betul-betul menerima di Gejayan ini karena sesuai dengan tuntunan dalam mimpi itu yang memang harus kanan kiri sawah atau bagaimana? Iya, ya cuma itu. Buat saya simpel aja. Simpel ya. Simpel aja loh, saya mau apa lagi? Saya kan takut juga dulu Tuhan mau memanggil dengan cara yang jelas. Iya, iya, iya. Udah, saya udah ikut aja dah. Luar biasa ini. Jadi menolak, tanda petik, maaf, menolak yang di kota besar tapi justru menerima yang waktu itu gerejanya masih kecil ya Pak? Sangat kecil. Pertama kali masuk berapa jemaat, maaf? Mungkin jemaat Gejayan baru 150 paling 200. Dan gerejanya, gedung gerejanya itu kecil lah, mungkin Ya, seperberapa dari tanah kita yang sekarang. Wow. Tempat ibadahnya juga hanya maksimal bisa untuk berapa, tidak besar. Sekarang gedung gereja kita sudah diperbesar, diperlebar, tanah kita udah udah berlipat kali ganda, ya, pengembangan ya. bahkan sekarang di ya Hartonomo, ya. Luar biasa. Iya, iya. Menarik tapi sekali. yang luar biasa Tuhan loh ya, bukan saya ya. Jadi saya ini cuma hamba yang mengikuti Tuhan saja. yang memakai ya. hambanya Pak Paulus Lee, karena ketaatan, ketekunan, dan ketersediaan mengikuti kehendak Bapa, maka semuanya jadi kan. Sebenarnya saya tidak taat-taat betul Pak. Jadi maksudnya saya, ya tadi saya masih belok-belok. Jadi saya ini orang yang, di awalnya ya, jadi ini penting juga buat sahabat Bana. Ya, jadi saya bukan orang yang istimewa, bukan orang yang hebat, enggak ya. Cuma karena Tuhan manggil, saya melihat ya sudahlah, ini yang terbaik buat hidup saya rasanya karena Tuhan sudah mengarahkan. Ya jalani aja. Jalani ya. Jalani saja ya, bahwa ternyata Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi ya, saya tahu itu berarti memang ya Tuhan yang bekerja. Tuhan, ya. Kehendak Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Ya. Nah mungkin ada apa yang Pak Paulus lihat waktu itu sebagai tantangan atau mungkin sebagai peluang yang dihadapi saat pertama kali atau masa pelayanan di GKI Gejayan. Tantangannya apa atau peluangnya apa yang Pak Paulus lihat waktu itu? Seperti tadi saya katakan di awal hati saya itu ada keinginan mereformasi gereja. Mereformasi gereja. Tantangannya ada tentu saja ya sesuatu yang sudah ada. Ya. Kebiasaan budaya yang sudah ada, termasuk budaya GKI yang sudah. Ya saya kan memang bertobat di GKI. Ya, di GKI Indonesia. Diubah pasti ya. Ya namanya budaya kan, kebiasaan. Ya. Di satu sisi saya setelah studi saya ingin melakukan sesuatu perubahan-perubahan. Ya. Itu pasti ada begitu banyak perbedaan yang harus dijembatani. Nah, kesulitannya itu menjembatani pola pikir. Menjembatani pola pikir. Menjembatani ide supaya bisa diterima dengan baik. Mengubah paradigma orang itu sulit. Ya, tapi sekali lagi saya menemukan begini Pak R, bahwa Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Ya, saya cuma kan ya melemparkan masukan, usulan, gagasan. Ya selalu ada pro dan kontra ya. Pasti. Yang penting kita menyampaikannya dengan baik di tempat yang tepat. Artinya kalau di GKI itu ada strukturnya. Pengambil keputusan. Kita tidak boleh liar. Kita harus sendiri langsung ambil keputusan. Kita ikuti saja prosesnya dengan baik, dengan sabar. Ya, ada saja Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, yang memberikan support, mendukung. Lama-lama dari satu pemikiran menjadi beberapa orang sehati, lama-lama ya sudah satu komunitas sehati. Lama-lama ya teman saya tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar 5 tahun itu Gejayan sudah memiliki banyak inovasi-inovasi. Sudah klop itu ya, ketemu orang-orang yang Tuhan kirim dan saya percaya untuk bisa menyatu dengan Pak Paulus Lee sehingga terjadi perkembangan yang spektakuler menurut saya. Tapi menurut saya itu juga terjadi di gereja lain Pak R ya. Di gereja lain setiap hamba-hamba Tuhan yang diberi visi pasti juga dilengkapi Tuhan dengan teman-teman pelayanan. Betul. Jadi buat teman-teman rekan hamba Tuhan dimanapun
jangan takut, Tuhan pasti kirim. Amin, Dan amin. buka jalan sehingga ada teman pelayan. Jadi kita tidak mungkin melayani sendirian. Pasti harus dengan satu tim ya Pak ya, Satu tim. yang saling apa istilahnya topang menopang, bahu membahu dan bisa Betul. berjalan bersama untuk sebuah visi yang memang Tuhan sudah berikan. Amin. Khususnya bagi Pak Paulus dengan jemaat di GKI Kejayaan itu. Saya itu percaya Pak ya bahwa setiap gereja, setiap pelayanan Tuhan itu punya tujuannya masing-masing. Pasti, ya. Ya, jadi karena itu walaupun pelayanan kita dimanapun, misalnya di majalah Bahana, Tuhan sudah punya ini Bahana mau untuk apa dalam strategi besar Tuhan. Ya, Ibaratnya itu main catur ya. Itu masing-masing kita sudah ada di tangannya Tuhan. Ini Bahana mau dimainkan begini untuk ini tujuan ini. Tiap gereja juga ada. Iya. Nah, Kejayaan juga, Kejayaan itu cuma kayak pion aja itu mau Pak, prinsipnya sebagai anggota tubuh Kristus saja Pak ya. Ya, betul. Masing-masing punya tempat Betul, sesuai ya, dengan apa yang betul. Tuhan kehendaki dan punya fungsinya fungsinya seperti masing-masing. yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau. Jadi Iya. kita jangan nggak usah minder kalau kita punya pelayanan Iya. yang sederhana. Karena yang sederhana itu kan berguna buat Tuhan. Nah, kembali ke GKI Kejayaan tuh, saya rasa ini sahabat Bahana, GKI Kejayaan menurut saya itu gereja yang cukup fenomenal, yang mungkin di Indonesia sekarang bisa dikatakan di antara atau di kalangan gereja GKI Pak Paulus itu menjadi katakanlah salah satu model ya, rujukan gitu ya. Bukan, maaf ini saya bukan menyombongkan diri, tapi puji Tuhan banyak tamu-tamu. Wah itu. Dari gereja-gereja di luar pulau, dari gereja-gereja lain, dari sinode lain, termasuk gereja-gereja GKI yang diajak Tuhan bertamu ke GKI Kejayaan. Bertamu. Dan di situ kita sharing tentang perkembangan jemaat, pertumbuhan jemaat, gagasan, ide. Dan beberapa tamu pulang membawa oleh-oleh pemikiran. Dan kami juga belajar tentu saja dari tamu-tamu tersebut. Jadi kita saling memberkati. Memberi ya. Betul. Dan saya melihat banyak tamu-tamu dari berbagai gereja itu juga diberkati lewat sharing kita. Nah, dari situ saya makin yakin, maka saya menulis buku ini, Pak. Reformasi gereja. Reformasi gereja ya. Nanti kita bicara ini. Ya, ini berasal dari banyak sharing. Iya. Lalu luar biasa. Ide itu menjadi berkat semoga. Nah, sekarang kembali saya mau melihat ke sosok Pak Paulus Lee sendiri. Menurut saya Pak Paulus ini kan salah satu pendeta jemaat GKI, tapi juga pembicara, pengkhotbah yang bisa dikatakan sangat dinamis, sangat kreatif, sangat inovatif, sehingga tidak heran kalau gereja yang dilayani di Kejayaan mengalami pertumbuhan seperti itu, luar biasa. Ya meskipun memang ada campur tangan Tuhan yang menyertai Pak Paulus. Nah, apakah ada semacam suka dukanya menjadi pendeta yang seperti itu Pak? Karena beda dengan mungkin pendeta-pendeta GKI pada umumnya. Ini apakah ada sorotan-sorotan baik yang positif maupun negatif yang pernah Pak Paulus terima ini selama ini? Ya, jadi yang pertama mulai di ini dulu. Saya sebenarnya tidak kreatif-kreatif amat ya. Cuma saya kebetulan guru sekolah minggu, Pak. Iya, oke. Saya sejak tahun 81 sudah ngajar sekolah minggu. Makanya buku-bukunya sekolah minggunya kreatif. Ya, bayangin kalau 81 saya jadi guru sekolah minggu, sekarang tahun 22, berarti saya udah ngajar tuh. Ya, 41. ya lama sekali dah, 41 tahun. Dan ketika saya di sekolah teologi, saya juga masih ngajar sekolah minggu. Kreativitas di sekolah minggu itulah justru yang dari situ ya, menginspirasi. Maka kalau saya khotbah sering pakai alat peraga. Nah, misalnya. Jadi sebenarnya ya bukan karena saya hebat atau apa, tapi ya karena senang jadi guru sekolah minggu. Ya. Jadi pengalaman Pak Paulus di masa lalu sebagai guru sekolah minggu itu yang tanda petik secara nggak sengaja itu menjadi bekal untuk ketika menjadi pendeta. Betul, ya mengembangkan ide-ide, ya terobosan-terobosan yang baru, yang kreatif itu ya. Betul, termasuk public speaking, bicara tentang di depan jemaat, alat peraga. Saya selalu membayangkan anak-anak sekolah minggu kan harus jelas yang kita ajar. Maka kalau jemaat saya selalu mengatakan, kalau Pak Paulus itu khotbahnya tidak mendalam, tapi jelas. Nah, kalau mau mendalam mungkin pendeta-pendeta lain yang hebat. Diperlukan, mendalam tapi kalau nggak jelas pas jemaat bingung. Kalau saya pendeta guru sekolah minggu yang ngajarnya yang simpel-simpel tapi yang jelas, aplikatif. Itu sekali lagi backgroundnya dari sekolah minggu. Termasuk lalu itu merambah dalam pikiran saya tentang liturgi.
Saya selalu membayangkan anak-anak itu kan harus senang ibadah. Ya. Kalau anak sekolah minggu nggak senang, ya lalu bagaimana dia mau beribadah? Malah tertekan. Tertekan kan? Nah, bisa milih tempat lain ya itu banyak hal yang di luar lebih menarik mungkin. Betul, Pak. Kan Jadi tantangan media guru sekolah minggu kan tantangannya itu besar. Membuat anak-anak senang datang, gembira, suasana kelasnya hidup. Yes. Nah, itu yang saya hidupi dalam membuat liturgi kebaktian. Bagaimana jemaat itu senang datang kebaktian. Tapi apakah nggak kontradiktif atau bertentangan dengan liturgi GKI umumnya? Nah, ini yang semua belum tahu ya, bahwa liturgi GKI itu sebenarnya sangat dinamis. Oh iya. Sangat kreatif ya. Liturgi GKI itu kan bentuk dialog Allah dengan umat, dengan umat. Dan di tata gerejanya sendiri, tata gereja itu aturannya itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat dinamis. Jadi ada fleksibilitas di situ sangat ya Pak? Ada. Tidak terlalu kaku sama sekali sangat, liturginya. Sangat dinamis. Cuma sayangnya banyak orang yang salah memahami. Persepsi. Ya. Kenapa salah paham? Karena kurang belajar ya, menurut saya. Tidak mengenal belajar itu. Tata gerejanya dengan baik, memahami tujuan pembuatan konsep liturgi. Jadi konsep liturgi GKI itu sangat fleksibel, dinamis ya. Dan kami bisa memakai banyak lagu dari berbagai sumber, bisa mengkreasi liturgi. Apakah ini sudah menyebar ke seluruh GKI di Indonesia atau? Harusnya sudah ya. Harusnya sudah. Cuma memang terus terang ya, pendeta-pendeta yang muda makin kreatif dibanding yang yang lebih senior. Mungkin kan beda zaman. Ada kesenjangan perbedaan generasi. Ya, beda generasi. Yang muda-muda sekarang khotbahnya bagus, kreatif, liturginya kan hebat lah. Banyak anak muda, pendeta-pendeta muda GKI saya kira. Apalagi pendeta-pendeta muda milenial sekarang ya. Nah, betul. Termasuk ide-ide gagasan mereka. Wah, menarik ya Pak Paulus nih. Sekarang kembali ke buku. Coba kita bicara buku ya Pak. Ya. Saya lihat kan Pak Paulus ini selain sebagai seorang pendeta, pengkhotbah, tapi juga penulis buku yang cukup produktif. Apa sih yang pertama kali mendorong Pak Paulus untuk menulis buku? Jadi sebenarnya dulu Pak ya, ketika saya diminta untuk mimpin seminar, terutama saya memberi contoh mengajar sekolah minggu yang kreatif. Ya. Saya memberi contoh-contoh, banyak yang lalu tanya, Pak, handout-nya mana, bukunya mana. Waduh, saya merasa kok banyak yang bertanya ya. Daripada saya ingin ide gagasan itu dipahami oleh banyak orang. Banyak guru sekolah. Nah, kalau saya hanya di sebuah tempat kan yang datang paling berapa puluh orang. Ini bagaimana seluruh Indonesia bisa dengar. Nah, sejak itu saya pikir cobalah saya tak menulis. Sebenarnya saya tidak terampil, bukan ahli ya menulis. Itu bukan keahlian saya. Cuma saya merasa kalau memang dibutuhkan, ya minta tolong Tuhan menyertai, ya saya buat buku. Jadi maaf ya para sahabat Bahana bahwa buku saya itu buku yang tidak ilmiah, ya, tidak mendalam, tapi simple, tapi dibutuhkan menurut saya. Kalau nggak salah judul bukunya Pak Paulus waktu itu mengajar sekolah minggu yang kreatif atau semacam itu. Betul ya, mengajar sekolah minggu yang kreatif, teknik kreatif dalam mengajar, lalu teknik bercerita, ayo berdoa, dan masih beberapa yang lain. Justru dicari banyak orang buku Pak Paulus itu, banyak dan termasuk menurut saya bestseller waktu itu buku-buku Pak Paulus. Ya puji Tuhan, itu istilah saya berarti kiranya dari satu ide yang saya sharingkan bisa membangunkan gagasan-gagasan kreatif guru-guru di daerah dan sebagainya. Iya, dan dari situ kemudian Pak Paulus banyak diundang ya. Ya, puji Tuhan. Di forum-forum guru-guru sekolah minggu seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ya, dan lintas denominasi, Pak. Lintas denominasi. Wow. Bahkan bukan cuma di sekolah minggu, saya juga sekarang kadang diizinkan Tuhan untuk melayani ibadah minggu, kebaktian umum di berbagai gereja lintas denominasi. Ya. Luar biasa ini. Nah, kalau pengalaman yang paling berkesan bagi Pak Paulus sendiri sebagai penulis buku yang kemudian diterbitkan dan dibaca banyak orang di berbagai tempat, apa ini? Pengalaman, banyak sekali. Terutama tuh kepuasan. Ketika kami datang ke sebuah tempat, dan ternyata buku itu ada di situ dan menjadi inspirasi. Wah, itu
kebahagiaan tak terkira. Luar biasa. Dan ya mohon maaf ya, saya diizinkan Tuhan melayani ya, di Aceh sudah pernah sampai Merauke. Wow. Dan hampir di semua pulau-pulau itu seluruh ya Indonesia sudah seluruh Indonesia cover. Ya paling tidak di seluruh Indonesia ada saja buku-buku itu. Saya rasanya senang. Itu ya, senang berarti ya sekali lagi sudah saya katakan dari tadi, saya bukan orang hebat Pak Er. Tapi justru dibuat Tuhan menjadi hebat kan begitu. Ya Tuhannya yang hebat. Tuhan yang hebat. Ya, jadi yang sederhana, buku yang sederhana, pemikiran yang sederhana, sharing yang sederhana, lalu justru menjadi sesuatu ya. Betul, dan itu dibutuhkan karena memang terus terang kalau mau bicara pelayanan sekolah minggu itu kan tanda petik selama ini di kebanyakan gereja mungkin itu tidak menjadi fokus utama, karena sekolah minggu ini ya mungkin bidang pelayanan yang tanda petik kalau secara ekonomis pos rugi nih. Pos rugi, betul. Tapi justru disitulah Pak Paulus punya hati untuk betul-betul menggumuli dan mengembangkan pelayanan itu sehingga menjadi diberkati itu saya rasa. Nah ini suka dukanya tuh gitu Pak Hem. Ketika saya melayani anak-anak, bercerita di depan anak-anak di berbagai tempat, KKR anak atau di sebagainya, itu kalau pendeta jemaat kan enak, kalau khotbah sama orang dewasa kan kita nggak perlu apa-apa kan, hanya bawa Alkitab satu ya kan. Ini enggak, saya harus dekor. Dekornya aja nyiapin sendiri, gunting-gunting sendiri, nyiapin sendiri, ngeprint sendiri, buat slide sendiri, kadang-kadang dibantu oleh guru-guru sekolah minggu. Nanti kalau bercerita, saya harus pakai kostum kan. Oh, pakai dress code-nya. Pakai misalnya cerita jadi sesuai dengan apa yang betul, cerita. Jadi saya hampir pernah cerita jadi yang aneh-aneh. Jadi orang kusta pernah, jadi orang gila pernah, ya. Jadi orang dirasuk setan pernah. Wah, jadi pokoknya cerita yang aneh-aneh, termasuk memerankan Tuhan Yesus juga pernah. Tapi justru itu yang akan apa ya, istilahnya nyantol di benak anak-anak, karena dengan visualisasi seperti itu anak-anak justru lebih mudah memahami dan mengerti makna cerita. Betul. Yang Pak Paulus. Ya, tapi memang itu butuh pengorbanan, energi dan pengorbanan. Pernah saya kan menjadi orang gila ya, cerita di depan anak jadi orang gila itu. Waduh, anaknya seneng ya, saya itu kan ya korban perasaan. Orang gila dari dirasa. Tapi nggak apa-apa, itu akhirnya yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya itu. Dan apalagi kalau kita pas pelayanan yang cerita-cerita yang dimana di panggungnya yang lebar, yang datang ribuan, wah kita kan harus lari. Betul. Nggak bisa cerita hanya berdiri di satu tempat. Kita harus berlari ke sana ke sini supaya anak-anak perhatiannya fokus. Ya, apalagi untuk menarik perhatian anak sedemikian banyak agak gampang karena mereka mudah sekali ya ke sana kemari, teriak-teriak sendiri. Tapi dengan apa yang Pak Paulus lakukan itu bisa menarik perhatian mereka luar biasa. Jadi kalau setiap cerita sekolah minggu KKR itu wah saya bisa. Waduh, dan itu satu talenta tersendiri yang tidak semua orang, bahkan hamba Tuhan terima dari Tuhan. Kalau itu saya sebut bukan talenta Pak Er. Karunia. Kalau bukan karunia juga, itu asal kita mau aja. Jadi saya mau aja udah, anak-anak itu melihat saya jadi kayak orang gila, kayak ini, nggak apa-apa. Yang penting. Meskipun itu Pak Paulus bilang tadi dari asal mau, tapi kalau tidak Tuhan beri di situ ya orang enggan melakukannya. Tapi memang saya lihat Pak Paulus dari awal memang di sekolah minggunya luar biasa. Ya, semoga menjadi berkat. Amin. Sehingga tidak heran kalau akhirnya berdampak kepada pelayanan sekarang setelah menjadi pendeta di GKI Kejayan. Nah, di antara sekian banyak buku tadi Pak Paulus sudah sebut sekilas, ini buku ini, Mereformasi Gereja. Ini judul ini sangat menarik dan buku ini juga diminati dan dicari banyak orang. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Pak Paulus untuk menulis buku ini? Jadi sebenarnya ada dua hal. Satu, karena kata mereformasi sendiri itu kan sesuatu yang betul. Ini bisa dipandang atau dianggap orang, gereja kok harus direformasi sih? Atau bagaimana seperti itu? Gimana sih Pak ceritanya? Ya, ini tadi intinya buku Mereformasi Gereja itu ungkapan hati. Ya, dari saya mau men-sharingkan, mengajak gereja-gereja di seluruh Indonesia itu mengalami perubahan-perubahan. Untuk semua denominasi gereja? Semua denominasi. Karena buku ini memang tidak diperuntukkan untuk satu denominasi. Karena kan
istilah yang kita kenal sebagai seorang reformator ya Martin Luther. Wah, itu terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Kalau saya tidak ya, saya hanya mereformasi beberapa pemikiran di Gereja di Indonesia. Yang pertama, yang paling penting adalah bahwa kita tuh ada di Indonesia. Ya. Maka kita harus punya nilai-nilai keindonesiaan. Sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Ini. Karena itu diusulkan dalam buku ini ibadah-ibadah etnik misalnya. Bercorak etnik. Dan itu kita kembangkan di GKI Gejayan sejak tahun 2000-an, terutama 2003, kita sudah ada ibadah sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ibadah etnik apa saja ada di GKI Gejayan. Mau etnik Bali, etnik Sunda, Batak, Jawa, semua ibadah etnik. Kenapa? Karena kita GKI Indonesia. Ibadah etnik ini berapa minggu sekali ya? Kita biasanya ada seri. Misalnya Paskah itu kan 7 minggu Paskah, itu 7 seri ibadah etnik. Nanti Natal, Advent, kita 1 seri lagi. Wow, mantap. Nanti pada peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi intinya semakin banyak ibadah etnik semakin bagus. Kenapa? Karena kita gereja di Indonesia. Dan apakah GKI yang lain sudah melakukan juga? Beberapa gereja, mereka, maaf ya, bukan kami sombong ya, mereka setelah melihat Gejayan, beberapa mengembangkan juga. Melakukan Mengembangkan, bedanya kalau Gejayan itu reguler. Setiap tahun ada program, tiap event ada reguler. Ya, gereja lain mungkin ada yang sudah reguler, ada yang baru coba-coba. Tapi kami sudah hampir 20 tahun itu. Dan ini menarik ya Pak, karena memang selama ini orang anggapan gereja itu akarnya dari Barat. Ya, makanya itu liturginya juga harus kontekstual Indonesia. Kami mengkontekstualisasi liturgi. Iya, mereformasi gereja salah satunya bahwa gereja itu mengutamakan, mengedepankan ciri-ciri keindonesiaannya. Betul, itu yang pertama Pak. Yang kedua, bicara tentang pendeta. Selama ini saya melihat pendeta itu aktif di dalam gerejanya. Yes. Nah, di buku ini kami bicara tentang pendeta masyarakat. Jadi pendeta itu bukan hanya pendetanya gereja lokal, tapi pendetanya masyarakat. Masyarakat di sekitar gereja. Sekeliling gereja. Saya tidak mau melebih-lebihkan kemampuan saya tidak punya kemampuan hebat Pak Arianto, tapi saya berusaha hadir di tengah masyarakat. Masyarakat dalam skop yang paling kecil sekitar gereja, maupun masyarakat lintas iman di kota Yogyakarta. Lintas agama juga. Pak Paulus juga involved di situ. Ya, saya aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas iman. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjadi pendeta jemaat saja. Pendetanya masyarakat. Nah, jadi kita ikut dalam dinamika pembangunan, dinamika suka duka masyarakat. Kalau di masyarakat sekitar gereja ada acara, saya pasti diundang dan saya akan hadir. Kalau tidak diundang pun hadir. Ini, Pak, saya bagian dari masyarakat. Ini menarik. Ini saya memberikan kesempatan Pak Paulus, silakan sampaikan ke sahabat Bana, khususnya kepada para pendeta ini, baik di Jogja maupun yang di tempat-tempat lain. Karena pada umumnya kan pendeta sudah berkata ngurusi jemaat wes angel, wes berat, bagaimana bisa melayani masyarakat. Mungkin Pak Paulus bisa bagian tips-tips kepada karena Tuhan. Kita harus ada bahwa pendeta itu kan kita belajarnya kan dari figur Tuhan Yesus. Tepat sekali. Tuhan Yesus kan tidak sibuk di dalam ruang ibadah atau organisasi sinagog buat Allah. Enggak, Yesus itu bermasyarakat. Ada di marketplace. Di tengah suka duka masyarakat dia hadir. Dia mengajar bukan lewat khotbah-khotbahnya yang dahsyat saja. Yesus itu kan terutama mengajar melalui sentuhan kehidupan yang nyata ya. Yang sakit, Yesus hadir, dia bertemu dengan anak-anak, dia di pantai, dia dengan nelayan. Saya kira pendeta ya begitu. Harus begitu ya Pak, mengikuti sang teladan agung. Kecuali mau mengikuti siapa kalau bukan Tuhan Yesus ya kan. Jadi saya belajar dari Tuhan Yesus, sedapat mungkin, ya tentu saja saya bukan orang istimewa sekali lagi, tapi kalau Tuhan Yesus bermasyarakat, ya saya bermasyarakat lah. Tapi itu menurut saya sudah memberi warna yang luar biasa Pak. Jadi tidak ada jarak atau kesenjangan antara gereja dalam hal ini, khususnya pendeta atau gembala, dengan masyarakat di sekitarnya. Nanti akan membangun bukan cuma pendeta bermasyarakat, gerejanya bermasyarakat. Kegiatan-kegiatan gereja menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Dan di gereja sudah kan Pak? Sudah menyatu dalam gerak ekonomi, pembangunan ekonomi, masalah kesehatan, pendidikan, termasuk masalah sosial. Saya kira disitulah keindahan kita ya. Dan justru itu menurut saya Pak Paulus jelas sudah melakukan fungsi
sebagai garam dan terang dunia. Ya, Dipanggil itu kan. ya dalam skop apa ya yang kami bisa lakukan, Betul sekali. sehingga masyarakat melihat, oh ternyata gereja itu ramah kehadirannya. Pendeta itu tidak sesuatu sosok jaim ya. Betul. Sebab selama ini di beberapa nih, saya tidak nyindir ya, beberapa masyarakat suka, saya tahu karena saya ada di masyarakat, mereka suka ngerasanin ya, membicara tentang gereja itu kelompok orang-orang elit, orang-orang sombong yang melewati rumah mereka dengan mobil-mobil mewah, lalu parkir dengan mobil-mobil yang banyak. Justru Tapi tidak menjadi kesaksian yang baik kan? ya artinya gereja seolah kayak menara gading kan. Jadi gap. Jarak, gap. apalagi pagarnya tinggi. Wah. Nah, kita tidak begitu. Jangan kita buka pagar seluas-luasnya dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti kita itu terbuka pada masyarakat. Jadi rumah masyarakat. Karena itu di gereja sekarang ada di bagian depan namanya kita tulis Pondok Tetulung. Pondok Ketulung. Pondok Tetulung. Tetulung. Tetulung itu dalam bahasa Jawa artinya tolong menolong, saling tolong saling menolong. tolong menolong. Disitulah pondok tolong menolong. Misalnya kami itu sudah ada program hampir tiap Sabtu itu ada penjualan pasar murah. Pasar murah, sembako murah. Bukan hanya untuk warga jemaat Tuh, ya, untuk tapi masyarakat. untuk masyarakat. Ya, Itu oke. baju itu baru itu, bagus itu. Kita jual 5.000. Wah. Wah. Lah kok bisa dapat jual baju 5.000? Karena jemaat yang menyumbang. Jemaat yang menyumbang. Betul, jemaat sudah ada Iya. ada apa ya, Iya. kesadaran juga untuk terlibat di Iya, situ, betul. menyumbang baju Ya. dijual lah kepada masyarakat. Ya, dengan harga 5.000. sangat murah. Dan kemudian sembako, beras dan sebagainya. Sehingga kami berusaha ya, masyarakat kalangan yang sedang membutuhkan, mereka itu bisa makan minum secukupnya. Seperti Yes. doa Bapak kami itu. Iya, Ya. iya. Tentu saja ya bagi kalangan yang sudah cukup tidak boleh. Betul. Jadi kami Ada bekerja sama dengan ada baik, Pak. kriteria ya Ya, untuk- kita kerja sama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Ya, ya, ya. Sehingga kita bisa menjangkau. Dan itu kita rutin. Termasuk masalah kesehatan, kita juga membantu pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, masa-masa sosial, termasuk membangun UMKM, ya, UMKM, masyarakat dan juga warga jemaat. Maka kami sebut itu Pondok Tetulung. Tetulung. Ya, Pondok Tetulung. Nah, berarti selama masa pandemi yang 2 tahunan lebih tetap berfungsi ya, Pak? Justru lebih hebat. Di situ ya. Misalnya UMKM yang kami layani, begitu pandemi, anggotanya itu lebih dari 200 sampai 250 UMKM. Itu kita saling menghidupi. Malah ya. Wah, luar biasa UMKM. Breakthrough di situ Ya, ya. betul. Justru kami sampai dapat penghargaan itu Wah. dari Bapak Camat ya, dari Kapanewon Depok. Itu Kapanewon. karena kita mengembangkan itu, mengembangkan UMKM bagi masyarakat. Oh ya, sahabat Bahana, mungkin istilah asing bagi sahabat Bahana yang di luar Jogja. Kalau di Jogja sekarang namanya Kapanewon, itu menggantikan istilah kecamatan. Betul. Kalau di daerah-daerah nama kecamatan, kalau khusus di Jogja, kecamatan sekarang menjadi Kapanewon. Kapanewon Depok ya Pak? Depok ya. Baik, wah ini dari buku ini ya, jadi mereformasi pendeta juga. Oke, jadi yang ketiga mereformasi, saya menulis 10 arah reformasi. Tadi 2 sudah kita sebut ya, mungkin beberapa saja yang lain. Iya, Satu, nanti. mereformasi kebaktian. Oh, Kebaktian terkait tadi, liturginya di situ. liturginya tadi, dan juga mereformasi ini, fokus. Gereja selama ini sering kan sibuk dengan kegiatan. Betul. Maaf ini KKR, sibuk dengan macam-macam lah dengan kegiatan gereja. Terutama di banyak gereja sibuk dengan rapat-rapat. Dan sibuk dengan acara Natal, Paskah, event-event. Nah, di buku ini saya men-sharingkan gereja diajak untuk fokusnya digeser ke arah manusia. Ke arah manusia. Jadi gereja ada didirikan Tuhan tuh apa? Untuk manusia. Bukan program lagi ya? Bukan program. Bukan kegiatan. Bukan kegiatan. Yes. Jadi pendeta tidak boleh sibuk dengan rapat, tapi terutama sibuk dengan manusia. Manusia. Terutama seperti Tuhan Yesus kan? Jiwa-jiwa, Pak. ya. Disentuh kan jiwa-jiwa. Betul. Tuhan Yesus kan tidak sibuk rapat atau mengajar di kelas. Iya, iya. Tuhan Yesus ada di tengah masyarakat dalam menjangkau manusia, Betul. melayani manusia. Betul. Nah, di sini orang yang saya maksud adalah warga jemaat sendiri ya. maupun masyarakat. Masyarakat di sekitar Nah, gereja. dan gereja tuh fokusnya itu loh. Jangan sibuk
yang lain. Betul, betul. Karena memang gereja ada kan tidak untuk jadi apa ya, bukan jadi showroom. Yes. Ya, gereja bukan jadi showroom. Gereja itu menjadi pondok tetulung. Pondok tetulung tadi. Wow. Tempat tolong menolong, tempat masyarakat saling menolong baik yang anggota maupun bukan anggota. Baik anggota jemaat maupun masyarakat bersama-sama hidup. Nah, yang kita sentuh itu manusianya. Betul. Karena sekali. itu pelayanan terhadap manusia termasuk spiritualnya itu menjadi utama. Okay. Nah, pendekatannya jadi lain. Kalau di jadi gereja tertentu holistik ya. Holistik. Kalau gereja tertentu fokusnya kan pada program kerja. Nah. Programnya mau apa? Bulan ini mau. Kita enggak. Kita fokusnya pada ayo ada orang begini bagaimana kita melayani, ada masalah begini bagaimana. Jadi manusialah yang jadi fokus pelayanan gereja. Manusia itu yang jadi fokus. Betul. Meskipun ada apa ya, kayak musyawarah ataupun ada perundingan-perundingan di internal untuk memberikan solusi ya Pak. Tapi betul. Bukan lagi pada fokusnya pada kegiatan, program, agenda lagi ya. Jadi kan kita tidak mengibarkan apa, tidak memperbesar menara gerejanya, ya istilahnya begitu. Tidak mengibarkan bendera gerejanya biar terkenal. Itu enggak. Kita bagaimana banyak orang merasakan kasih Kristus. Dan nama Yesus yang nama Tuhan yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Iya, biar Tuhan yang dimuliakan. Kita kan nggak ada apa-apanya, kita cuma hamba-hambanya. Itu poin yang dalam buku ini. Dan yang tentu saja dengan beberapa hal tadi kita perlu mereformasi struktur gereja. Strukturnya di gereja rubah, pemikiran para pemimpin juga harus dirubah. Maka manajemen gereja harus dirubah. Saya mengajak untuk pemberdayaan warga. Maka di Gejayan itu berlaku satu moto, satu orang, satu pelayanan. Enggak boleh merangkap? Enggak boleh merangkap. Satu orang, satu pelayanan. Orang hanya satu pelayanan. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya bukan sombong nih ya. Karena memang begini, di pelayanan gereja saya lihat satu orang itu bisa pegang banyak pelayanan. Nah, saya mau ceritakan begini. Ada gereja besar. Di sebuah gereja X. Itu musiknya bagus. Keren. Tapi pemainnya, maaf ini, profesional semua. Profesional. Bandingkan dengan Gejayan. Kami pemain musiknya semuanya volunteer. Direkrut dari jemaat yang mau melayani. Betul-betul murni mereka yang mau melayani. Mau melayani. Saja, ya. Dibentuk satu tim demi satu tim. Sekarang menjadi banyak sekali. Berapa tim Pak sekarang? Waduh, banyak banget. Itu karena kan untuk satu hari Minggu kami membutuhkan satu hari Minggu tuh minimal 4 tim. Sampai 5 tim. Karena sekarang kan ada 2 tempat kan, di Gejayan sendiri dan di Hartono Mall lagi. Yang masing-masing di hari Minggu ada 5 kali ibadah. 5 kan 10. Itu jadi kita minimal 10 tim. Iya. Jadi timnya banyak dan semuanya orang awam. Buat kami yang penting itu bukan wah musiknya indah, tapi yang penting bahwa semua jemaat terlibat. Dan mereka volunteer ya Pak? Ya, karena kami punya konsep kebaktian itu. Kalau di GKI Gejayan, pelayan-pelayan katakanlah sebagai pemusik ataupun tidak dibayar. Ada PK nggak? Tidak ada. Enggak ada. 0 rupiah. Bahkan kadang mereka harus keluar dana sedikit. Dan mereka enjoy ya? Senang. Happy. Biasanya kan tak perlu dibangun transportnya. Enggak ada uang transport 1 rupiah pun ya. Malah setiap pelayan itu harus mengeluarkan uang untuk transportnya sendiri, untuk mungkin kalau bawa gitar gitarnya sendiri kadang, dan alat musik kadang bawa sendiri. Nah, bagaimana Pak Paulus bisa menanamkan kepada jemaat sampai seperti itu? Nah, begini konsepnya. Kebaktian ini kan perjumpaan keluarga. Yes. Bukan rapat, bukan seremoni. Dan bukan take and give ya? Bukan ya. Kebaktian itu perjumpaan keluarga. Kalau keluarga ketemu keluarga, anak-anak keluarga kan udah nyaman. Melakukan pelayanan yang nggak dibayar. Contoh Pak, dengan anak-anak kumpul di rumah. Anaknya nyapu, masa dibayar? Enggak, di rumahnya sendiri kok. Ya jadi kan? prinsip sebagai keluarga itu jadi kuncinya. Jadi kunci. Jadi mungkin musik kami tidak seindah orang-orang profesional. Tapi indahnya karena anak-anak yang main. Tadi maaf, gereja yang Pak Paulus ceritakan tidak sebenarnya yang tadi pemain musik profesional itu mereka ya betul-betul ada bayarannya ya. Iya. Rata-rata begitu ya. Iya, dan itu musiknya bagus. Ya saya tidak heran. Itu memang lulusan sekolah musik dan kemampuan musik yang bagus, disiapkan khusus, dan tentu saja dengan tingkat bayaran yang tinggi ya. Kalau di Gejayan nggak ada dana. Dan kita banyak grup. Mungkin saya kira lebih dari 20 saya kira. 20 sekarang ya. Ya waduh itu mereka dengan gembira latihan, mempersembahkan. Sekali lagi,
dari segi kualitas mungkin tidak sebaik yang profesional. Ya, tapi memadai lah. Nah, tapi satu orang satu pelayanan tadi. Itu baru pemusik loh. Kami ada pembaca Alkitab. Sendiri. Wah, komunitasnya banyak sekali mungkin. Guru sekolah minggu pun hanya sekolah minggu gitu. Sekolah minggu aja. Jadi guru sekolah minggu nggak mungkin sebagai singer gitu ya? Nggak boleh ngerangkap. Satu orang satu pelayanan. Ya tentu dalam praktek ada 1-2 demikian. Tapi langka. Ya, rata-rata tapi umumnya satu orang. Memang satu itu pelayanan. jadi moto. Yang baca Alkitab. Lalu kami ada pemazmur. Mazmur yang dinyanyikan. Wah, itu orang-orang khusus. Sendiri. Lalu ada bagian penerima jemaat asyar. Singkatnya untuk 1 jam ibadah kami paling tidak 35 sampai 40 orang untuk pelayan. 35 sampai 40 1 jam ibadah. Nah, bayangin kami punya 10 jam ibadah. Berarti berapa itu yang pelayannya kan banyak banget. Nah, ya, ini 1 orang 1 pelayanan. Nah, mungkin nih kalau ini pertanyaannya kalau di Gejayan dengan sebanyak sekarang sudah berapa nih? Mungkin belasan ribu kan? Ya. Itu secara jumlah SDM tidak ada masalah, tapi bagaimana kalau dengan gereja itu masih kecil, Pak, sehingga di situ terjadinya ya 1 orang bisa pegang pelayanan sekolah minggu, dia mungkin juga bisa sebagai song leader atau singer. Nah, Gejayan dulu juga kecil loh. Tipsnya Pak Paul bisa bagikan. Ya dulu Gejayan juga kecil ya, dimulai dengan 200, 300, naik 400, 500, sama perjuangannya dengannya. Cuma saya selalu menganggap gini loh, jangan gereja itu sibuk dengan kegiatan. Fokusnya contoh, di situ ya. Jemaatnya yang masih 300, ya jangan banyak kegiatan seperti gereja 1000. Jemaatnya masih 400, ya kegiatannya dikit aja. Ngapain kita harus jadi gereja kayak supermarket, punya anak itu, kecuali gerejanya besar. Jadi seiring dengan pertumbuhan ya makin ada banyak gereja suka mengcopy kegiatan gereja lain. Itu persoalannya. Saya itu jangan. Itu persoalannya. Kalau gereja baru 100 orang, enjoy, nikmati 100 ini. Dimaksimalkan, dikembangkan. Iya, nggak perlu itu. Dan saya paling nggak senang kalau ada jemaat tiap hari ke gereja. Itu nggak perlu. Ya. Tapi kadang-kadang pendeta justru mendatangkan jemaat supaya tiap hari ke gereja. Itu tidak sehat. Jadi kita harus jadi orang-orang atau membangun gereja yang sehat kalau jemaatnya sehat. Sehat apanya? Keluarganya sehat. Betul. Pekerjaannya sehat. Ya. Kalau dia studinya sehat. Jadi ke gereja cukup sekali. 1 orang 1 pelayanan. Sekali maksudnya persiapan, lalu hari Minggu pelayanan atau apa, itu cukup. Sisa waktunya ya yang masih belajar. Kembali ke dunianya. Bisnis ya bisnis lah. Ya. Wow, keluarga ya keluarga. Dengan demikian gereja nggak perlu sibuk-sibuk amat. Jadi ini di buku ini ya, Pak? Ada ya buku ini. Wah, mantap sekali. Cara dengan bagaimana kita mengempower jemaat, tapi dengan cara yang sehat. Ya. Tidak habis-habisan. Lalu orang diajak ke gereja tiap hari terus menerus atau persembahan semaksimal mungkin. Menurut saya tidak sehat. Gereja ya sesuai konsep gereja, persembahan itu ya sukacita, sukarela prinsipnya. Supaya apa? Dia juga bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Dia bisa bermasyarakat juga harus beramal. Kalau persembahannya untuk gereja semua, masyarakat nggak diberi porsi pelayanan. Biar orang memberi gereja sesuai kebutuhan gereja, pada masyarakat dia biar bermasyarakat, di tengah keluarga dia biar menyatakan kasih di tengah keluarga. Nah ini jadi orang yang sehat. Betul. Ya wow. Jadi jelas ya Pak, buku ini tujuannya sudah jelas sekali. Kalau sasarannya ini ditujukan kepada siapa ini? Kalau ini lebih ke semua orang Kristiani. Semua orang Kristen. Karena itu di bagian bahkan buku saya mengatakan reformasi gereja zaman abad pertengahan dengan sekarang lain. Kalau abad pertengahan kan reformasi dari Martin Luther, Calvin, dari atas ya, dari klerus, dari pemimpin spiritual. Kalau di zaman ini reformasi itu dari bawah. Dari bawah. Dari masyarakat. Siapa? Ya saudara dan saya, pasukan Kristiani. Dari bawah kita mendesak ke atas. Mengajak gereja-gereja kita yang sukanya hanya sibuk ke dalam, yang sukanya hanya ngurusi acara gereja, kita ajak keluar. Ayo keluar. Benar. Ya. Jadi bukan hanya untuk para hamba Tuhan atau pemimpin gereja ya, ini justru untuk setiap umat Tuhan. Ya, semua umat Tuhan diajak untuk membuka wacana. Kan umat ini kan jadi pemimpin-pemimpin. Dan denominasi manapun bisa melakukan, bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam buku reformasi gereja ini. Dan nanti di bagian akhir buku ini, Pak Erianto, ini menarik ada. Bagian akhir adalah mengajak kita menjadi gereja yang punya relasi yang manis dengan
masyarakat dan lintas iman. Ya, jadi kenapa kita harus punya hubungan yang manis? Karena kita ada di Indonesia. Yang mayoritas memang saudara kita umat muslim. Kembali tadi yang mengutamakan ciri-ciri keindonesiaan. Keindonesiaan. Kalau kita punya saudara umat muslim di Indonesia, ya mereka harus jadi saudara beneran. Jangan saudara-saudaraan. Maaf, jadi objek keinginan kita, jangan. Betul-betul saudara yang murni, tulus. Nah, kalau demikian maka gereja akan tumbuh sehat, masyarakatnya bahagia, menerima, tenang, semuanya bagus. Wow, luar biasa Pak Paulus. Matur nuwun untuk sharingnya. Ya, semoga jadi berkat. Dan saya baca Pak di buku ini di bagian awal kan ada sharing Pak Paulus ya. Salah satunya mengatakan bahwa fokusnya bukan pada kuantitas, tapi fokus kepada kualitas. Betul. Nah, dan menarik sekali bahwa ketika fokus pada kualitas bukan kuantitas, pada gilirannya justru kuantitasnya akan bertumbuh. Betul. Pak Paulus ceritakan di buku ini, di bagian awal, saya lihat, wah spektakuler nih, mengalami pertumbuhan 600% dari segi jumlah. Waktu itu, sekarang udah lebih banyak. Waktu 2000 Pak Paulus cerita jemaat 600-an. 9 tahun kemudian dari 3.600. Berarti kan 600% itu luar biasa. Sekarang 2022 udah menjadi belasan ribu. Ini kita belum sampai belasan Pak, tapi kita udah dengan online kan? Ya, kalau dengan online banyak. Itu tipsnya Pak Paulus bagikan Pak. Ya, jadi memang maksudnya gimana? Bukan pada kuantitas tapi jadi kualitas. Kalau kita tulus melayani Tuhan, tadi dengan beberapa catatan yang sudah kita sharingkan, fokus pada manusianya, menjadi pendeta masyarakat, bersikap ibadah-ibadah yang membumi, yang mencirikan Indonesia, kontekstualisasi, tentu saja ya pengajaran-pengajaran yang sehat. Tadi ya, di mana orang diminta satu orang satu pelayanan dan hubungan yang manis dengan masyarakat. Nanti pada gilirannya kalau kita fokus pada kualitas, kita menjadi gereja yang menarik. Betul, persis. Gereja yang menyenangkan, orang happy, datang seneng, enak ya gereja ini ya. Dicari orang. Ya, orang akan datang bukan karena dipanggil-panggil, tapi datang karena menarik. Seperti gereja dalam Kisah Rasul 2 kan. Betul sekali. Gereja mula-mula kan orang tertarik kayak magnet ini. Makin hari Tuhan menambahkan dengan jumlah bilangan orang yang percaya. Betul. Ya itulah. Karena itu kayak di gereja-gereja kita tuh katekisasinya itu terus buka kelas baru terus. Wow. Itu terus ya, waduh, kita buka kelas baru terus karena banyak orang datang untuk ingin ambil bagian dalam persekutuan. Tapi sekali lagi kalau datang di gereja-gereja harus mau melayani, karena satu orang satu pelayanan. Dan pasti disediakan tempat untuk tempat pelayanan. Luar biasa. Nah Pak, ini setelah buku-buku yang diterbitkan selama ini, apakah Pak Paulus ini masih ada keinginan untuk nulis buku terus? Saya rasa ini waktu yang baik untuk Pak Paulus mengembangkan lagi penerbitan buku ini. Ada visi yang Tuhan sudah tanamkan yang mau saya tulis. Tapi ya didoakan saja. Pengalaman pelayanan sekian tahun, pada hal baru kan Pak. Dibukukan lagi supaya bisa jadi berkat lebih luas lagi. Betul. Saya minta hikmat sama Tuhan dan kiranya Tuhan juga beri kesempatan untuk bisa menulis. Tunggu nih buku-buku lainnya Pak Paulus. Luar biasa nih. Nah, terima kasih sekali lagi Pak untuk kehadirannya. Saya percaya sahabat Bahana terberkati dengan apa yang dibagikan Pak Paulus, bukan hanya sharing dari kehidupan pribadinya atau pelayanan pribadinya, tapi juga dari gereja yang dilayani, dari GKI Kejayaan. Saya percaya ada nilai-nilai yang positif, yang luar biasa, yang bisa dipelajari oleh sahabat Bahana dan khususnya rekan-rekan hamba Tuhan, gembala, para pendeta dimanapun berada. Nah Pak, ini di akhir percakapan kita, mungkin Pak Paulus bisa menyampaikan kepada sahabat Bahana sebagai closing statement. Nah kita kan sekarang sudah berada di ini bulan Desember ya Pak. Ini nanti bulan Desember pertengahan sudah. Berarti 2 minggu lagi kita masuk tahun baru 2023. Nah ini di masa-masa persiapan Natal sekaligus menyongsong datangnya tahun baru 2023. Apa yang bisa Pak Paulus sampaikan kepada sahabat Bahana, terutama menghadapi tahun baru ini? Orang bilang tahun yang gelap. Nah Pak Paulus mungkin punya perspektif yang lain sebagai pendeta, tapi juga ya
pernah belajar tadi akuntansi. Gimana ini? Bagaimana umat Tuhan menyikapi Natal dan Tahun Baru? Silakan Pak. Ya, terima kasih sahabat Bahana sekalian. Yang pertama, jangan takut terhadap apapun yang terjadi, apalagi baru mungkin terjadi. Amin. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa, Tuhan menyertai kita. Tuhan itu mencintai Indonesia dan mencintai dunia. Karena itu tidak mungkin umat manusia, juga warga Indonesia akan dibiarkannya mengalami goncangan sedemikian. Amin. Kita pasti dikasih hikmat untuk mengatasinya. Jadi jangan takut ya. Siapapun kita menghadapi apa kata orang, tahun depan akan begini, resesi akan begini. Jangan takut. Mau datang sekarang aja resesinya nggak takut kok. Apalagi baru akan ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang melampaui semuanya itu. Jadi jangan pernah gentar. Apalagi di akhir tahun ini kita diingatkan tentang Kristus yang datang ke dunia, yang melawan umat manusia. Itu berarti apa? Tuhan itu nggak pernah diem. Tuhan itu campur tangan. Tuhan itu ada dalam kehidupan bersama kita. Karena itu hadapi tantangan hidup dengan penuh sukacita ya. Seperti kita merayakan Natal kan penuh sukacita, nyanyi-nyanyi. Demikianlah kita mensyukuri hidup dan semua tantangannya. Dengan sukacita kita berdamai dengan realita. Dengan sukacita kita hadapi semua tantangan. Nah, tapi jangan lupa Natal juga saatnya kita diingatkan Tuhan. Kalau Yesus ada di tengah dunia, kita juga jangan cuma ada di tengah rumah kita, di gereja kita. Ya ada di dunia juga ya. Di tengah masyarakat yang membutuhkan. Di sekeliling kita, buka pintu rumah kita, ada orang-orang yang sedang membutuhkan. Banyak orang membutuhkan dukungan doa, banyak orang membutuhkan nasihat, banyak orang membutuhkan saudara-saudara yang mau mendengar keluh kesah, banyak orang pendoa-pendoa syafaat. Ayo kita hadir di tengah masyarakat. Jangan lagi melihat agamamu apa, sukumu apa, bangsamu apa, latar belakangmu apalagi gerejamu mana. Waduh, jangan lagi itu. Mari kita menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang betul-betul membangun keindonesiaan yang sehat. Supaya apa? Supaya Indonesia ini makin maju, bertumbuh dalam segala hal. Dan kalau Indonesia sehat, pasti juga gerejanya akan sehat, keluarga-keluarga Kristen sehat. Karena disitulah kita ada di sana. Menjadi pilar-pilar buat bangsa yang maju. Melalui kehidupan gereja yang sehat, keluarga Kristen yang sehat, membangun anak-anak yang sehat, dan generasi muda yang sehat, supaya kita jadi tiang yang Tuhan taruh di Indonesia. Dan Indonesia diberkati oleh keberadaan anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, sahabat Bahana, apa yang disampaikan Pak Paulus Lee sebagai closing statement, saya percaya sangat menguatkan, sangat meneguhkan, dan memberkati kita semua. Menghadapi masa Natal ini dan juga Tahun Baru, Pak Paulus pesankan jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya karena Immanuel yang akan kita rayakan sebentar lagi kelahirannya itu sebenarnya menyertai kita, bersama kita. Jadi nggak perlu kita menakutkan, mengkhawatirkan terhadap apapun yang masih kata orang akan terjadi. Luar biasa. Tetap sukacita hadapi realita dan terus bertahan di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya pesan-pesan firman yang Pak Paulus sampaikan kali ini itu akan menjadi bekal kita untuk mengakhiri tahun 2022 ini dan masuk tahun baru 2023 dengan satu optimisme, satu kepastian, satu keyakinan bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita di segala jalan kehidupan kita. Nah, Pak Paulus silakan sampaikan salam penutup buat sahabat Bahana. Monggo. Sahabat Bahana semua, selamat menyambut Natal. Mari jadikan semangat Natal itu semangat hidup kita dalam keseharian. Supaya Natal juga terjadi di rumah kita masing-masing. Jangan Natalannya cuma di gereja ya. Natal di rumah. Kegembiraannya, kesukacitaannya, kehadiran kita menjadi bagaikan Kristus yang mau mendengar, mau hadir di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Baik Pak Paulus, terima kasih untuk waktunya, kehadirannya, sharingnya. Salam untuk ibu dan anak-anak, dan Tuhan terus pakai Pak Paulus menjadi hambanya yang dipakai di hari-hari ke depan, tahun-tahun yang akan datang dengan lebih dahsyat lagi, semata-mata bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Semuanya Tuhan berkati. Demikian sahabat Bahana, perbincangan saya kali ini dengan hambanya, Pendeta Paulus Lee, dan saya percaya sahabat Bahana terberkati dengan apa yang sudah dibagikan Pak Paulus. Tetap sehat, semangat, dan sukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom.